Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang J akan membahas tentang alasan mengapa orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ perlu minum obat secara rutin atau teratur. Penyebab utama kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa atau seringnya dirawat kembali tentu disebabkan karena putus obat. Nah, tentu ini tidak bisa disalahkan begitu saja ODGJ-nya yang minum obat. Ya, tentu ada beberapa hal yang membuat akhirnya orang dengan gangguan jiwa menjadi putus obat. Itulah kenapa perlu dukungan tidak hanya dari keluarganya ataupun masyarakat, tetapi juga dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih caranya mengatasi supaya ODGJ ini tidak putus obat lagi? Tentu melalui video ini akan didapatkan penjelasannya. Oleh karena itu silahkan simak, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, tentu yang dimaksud teratur minum obat ini sebenarnya tidak hanya ODGJ sudah minum obat atau masih minum obat, tetapi sebenarnya juga dilihat dari apakah ODGJ ini minum obat sesuai dengan aturan atau anjuran yang sudah ditetapkan oleh dokter yang memberikan obat. Apakah obatnya memang diminum sesuai kebutuhannya atau benar obatnya? Apakah dosisnya sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh dokter, atau benar dosisnya, atau justru benar waktunya? Apakah benar waktunya sudah sesuai dengan yang diharapkan dari resep yang diberikan oleh dokter? Dan yang terakhir adalah tentu cara minumnya. Nah, terkadang status dari ODGJ ini masih minum obat, tetapi ada masalah di situ. Pertama, ada obat yang kadang-kadang tidak diminum, ada yang diminum. Jadi kalau misalnya ada obat ada 3 jenis, 4 jenis, tidak diminum semua karena menurut ODGJ atau keluarganya tidak butuh lagi, atau justru menimbulkan efek samping sehingga hanya yang menurutnya aman saja yang diminum. Nah, ini biasanya disebabkan karena kesalahpahaman atau kurang paham terhadap obat yang diminum. Nah, juga kadang-kadang masalahnya bukan dia mengurangi jenis obat yang diminum, tetapi dosisnya mengurangi sendiri. Nah, ini yang seringkali akhirnya menimbulkan tanda dan gejala kembali. Ya. Karena apa? Ternyata ya, yang harusnya minumnya masih 2 kali dipaksa sekali. Ya, masih minum obat sih. Nah, kemudian juga ada dia masih minum obat, ternyata waktunya yang tidak sesuai dengan anjuran atau benar waktunya. Nah, tentu yang sudah Bang J jelaskan tadi bisa saja menimbulkan efek obat yang diharapkan tidak sesuai dengan target atau tujuan dari dokter memberikan obat. Jadi seandainya masih ada keluhan, gejala, atau ada hal-hal yang ditemukan dari ODGJ ini, sudah minum obat, sudah teratur, rutin, tapi kok tetap ada tanda gejala, tetap ada keluhan, ya bisa jadi sebenarnya masih ada yang kurang tepat, yang harus dibenahi dan dikoreksi. Ya. Nah, yang paling utama lagi, kadang-kadang waktu kontrol mungkin ke puskesmas atau ke rumah sakit ya, poli rawat jalan, terkadang
kesempatan untuk bercerita, keluarga bercerita tentang keluhan dari ODGJ atau hal-hal yang dijumpai, ya, itu tidak ada atau kurang sekali. Demikian juga waktu untuk wawancara dengan pasien atau ODGJ-nya, ya, sangat sedikit, sehingga tidak cukup waktu, tidak cukup data yang bisa digunakan untuk akhirnya menegakkan diagnosis dan pemberian obat apa yang tepat buat dia. Sehingga ya kadang-kadang perlu datang 2-3 kali rawat jalan atau ke puskesmas untuk obatnya tepat sesuai kebutuhan dan kondisi dari ODGJ ini. Nah, ini yang kadang-kadang pada akhirnya membuat pemikiran bahwa sudah dikontrolkan, dirawat jalankan, tetapi kok gejalanya tetap ada, tetap nggak bisa tidur. Nah, seharusnya ditengok lagi waktu kontrol terakhir atau mendapatkan obat terakhir ini benar-benar sudah diceritakan atau belum. Makanya kalau seandainya mau rawat jalan atau kontrol itu dicatat dulu apa yang ingin disampaikan. Takutnya tidak ada kesempatan untuk bercerita. Ya seharusnya sih kalau ada pemeriksaan itu kan ada wawancara dulu, tapi mungkin saja sibuk dokternya atau mungkin pasiennya terlalu banyak. Nah, bisa jadi nggak sempat, atau keluarga sendiri lupa untuk menceritakannya. Dan ODGJ sendiri kadang-kadang yang ngerasa baik-baik saja, bisa tidur, bisa, padahal nyata-nyata sulit memulai tidur. Ya, di rumah apa? Ada kegiatan? Ada. Ya, ternyata males, ternyata tidak berkegiatan, hanya banyak menyendiri. Nah, tentu kan dokter memberikan obat ya dasarnya dari hasil pemeriksaan dan wawancara. Sehingga kadang-kadang kalau datanya tidak cukup, ya obat yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, ya. Nah, sehingga ada kasus banyak sudah diobatkan, sudah dikasih obat, tetapi kok tetap nggak bisa tidur. Ya, tentu penyebabnya ya bisa jadi memang obatnya belum sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang terkait dengan kenapa ODGJ ini sangat butuh untuk minum obat teratur, ya karena obat itu sama saja dengan kita itu minum vitamin bagi ODGJ. Kalau daya tahan tubuh kita pas lemah atau kita pas punya masalah dan kita tidak segera punya solusi atau cara pemecahan, ya resikonya adalah terpengaruh ke tidur kita, pikiran kita, perasaan kita, ya. Nah, tapi kalau obat ini tetap diminum, paling tidak walaupun mempunyai masalah tetap bisa tidur. Walaupun mempunyai masalah, ada upaya untuk bisa mengambil keputusan yang tepat untuk membicarakannya dengan orang lain. Kenapa? Karena memang salah satu gejala dari gangguan jiwa adalah kurangnya fungsi kognitif atau pemikiran, di mana memang menjadi sulit konsentrasi, nggak bisa fokus, nggak bisa memahami informasi, kadang mudah lupa. Jadi yang biasanya dia memecahkan masalah itu bisa jadi akhirnya nggak bisa karena memang gejala penyakitnya muncul lagi. Yang dia tahu bahwa mengamuk, marah-marah itu tidak benar, ya dia marah lagi, ngamuk lagi karena memang lupa dengan itu. Karena gejalanya muncul lagi. Apalagi untuk mengambil keputusan mana yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan, ya nggak bisa. Yang awalnya bekerja saja sudah malas-malasan, yang awalnya rajin mandi, kegiatan harian saja sudah tidak bisa mengambil keputusan lagi, harus disuruh. Nah, ini kan sebenarnya dampak dari gejala penyakitnya, dan tentu ini sebenarnya bisa dikendalikan dengan obat jika obatnya itu diminum secara teratur. Yang menjadi masalah sebenarnya kan pemahaman tentang tanda gejala ini.
yang dipahami oleh masyarakat, keluarga, atau ODGJ ya. Terkadang yang dimaksud tanda gejala ini ya marah-marah, ngamuk, tidak bisa tidur, terus kemudian dengar suara-suara, melihat bayangan atau sering disebut halusinasi, tidak mau mandi, tidak mau makan, atau curigaan dengan orang lain. Nah, kalau itu yang dimaksud, ya bisa jadi saat itu sudah tidak mengalami. Tapi permasalahannya kan ingin menjaga supaya tanda itu tidak muncul kembali, ya, sehingga selain tidak muncul juga bisa menumbuhkan motivasi, bisa mengambil keputusan, bisa berkegiatan yang baik, baik kegiatan sosial maupun kegiatan harian, termasuk bekerja. Nah, kalau obatnya diputus atau berhenti, ya bagaimana mau kemauan untuk menyelesaikan masalah, kemauan untuk bekerja, kemauan untuk bersosialisasi ini akan bisa ditumbuhkan, ya. Padahal obat-obat itu salah satunya juga bisa membantu. Nah, yang parah lagi karena sudah memutuskan untuk berhenti minum obat, akhirnya yang awalnya sudah tidak ada menjadi ada kembali. Apa? Karena kecapean, kelelahan, ditambah lagi dengan ada masalah, ya. Ternyata muncul kembali itu. Ada halusinasinya, ada marah-marah, curigaan. Akhirnya itulah yang dinamakan dengan kambuh. Ya. Nah, banyak sekali kasus bahwa orang dengan gangguan jiwa menghentikan minum obat itu karena merasa sudah sembuh, nggak ada gejala lagi. Ya, itu tidak salah karena sudah tidak ada gejala, ya tidak minum obat lagi. Tapi kalau sudah memahami bahwa tanda gejala gangguan jiwa ya tidak hanya yang sifatnya tadi seperti disebutkan, tapi juga bagaimana mengembalikan fungsi dari berpikirnya, baik fokus, kemampuan memahami, konsentrasi, ya, terus ingatannya kembali, kemudian juga bisa mengambil keputusan, sehingga dia kalau misalnya ada masalah, dia bisa mencari orang untuk bercerita, mencari solusi. Kalau dia capek ya istirahat, kalau dia ngantuk tidur. Nah, bisa mengambil keputusan dengan baik. Itu gunanya kenapa harus minum obat teratur. Nah, ketika dia sudah dilatih bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mengatur kehidupan sehari-harinya atau dimaksud dengan keterampilan hidup. Makanya di dalam program pemulihan pasien gangguan jiwa perlu adanya living skill atau latihan keterampilan hidup, termasuk mengatur aktivitas harian, aktivitas sosialnya dia, ya, aktivitas dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu harus. Cuma permasalahannya kan tidak. Minum obat, tanda gejala hilang atau berkurang, sudah ngerasa sembuh dan akhirnya putus. Nah, memang mungkin 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan gak ada masalah. Tapi tiba-tiba kambuh lagi karena ada masalah. Nah, itu kira-kira penjelasan dari Bang J kenapa ODGJ itu harus teratur dan rutin minum obat. Kalaupun bosan itu ya wajar, ya, tapi daripada kambuh lagi dan mulai dari awal lagi, ya lebih baik tahan untuk tetap minum. Ya, kalau obatnya bikin nggak nyaman ya harus dikomunikasikan, dibicarakan dengan dokternya supaya nanti bisa dicarikan solusi obat mana yang pas, yang bikin nyaman ketika diminum, ya. Itu saja, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.